Nama saya Sumara. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya. Saya lipat lidah saya agar saya tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya. Bencana bagi perut Simbo. Dan juga bencana bagi para majikan. Untuk itu Dewan Hakim yang terhormat, untuk kali ini izinkan saya mendoakan wajah. Jangan lehernya dipotong. Jika waktunya sudah berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Dari kecil, saya tidak pernah berani untuk mendoakan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari itu selalu membuat saya menunduk dengan bisikan dan tangan tajam untuk mereka. Saya ingat betul ketika Pak Siring, guru madrasah saya, menerangkan perhatikan dahulu. Ini sangat penting dan harus diingat-ingat betul. Nah, ini loh. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang keji yang tergabung dalam suatu organisasi PKI. Orang-orang PKI itu benar-benar bodoh. Untuk itu dihapus dan jangan lagi berkembang di Indonesia. Untuk itu seluruh antek PKI harus dukung. Sini tak kasih tahu. Ternyata Bapak Ismail itu seorang PKI. Dikasih tahu kok ngeyel. Loh, dulu waktu Bapak Ismail pulang dari Langgar, tiba-tiba diseret oleh tentara, diantar oleh kamuran, dan disakiti oleh orang-orang kampung. Makanya kamu
Nanti kalian kena tidur. Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Simbah berkata, "Bok dulu ndak usah jadi andong, ndak usah jadi kelapa, ndak usah menyetorkan gula ke operasinya Denwasto, sehingga mengurangi sore ke Pak Lurah. Lihat, lihat akibatnya. Hanya karena Denwasto itu langganan andongnya Bapak dan mengizinkan pohon kelapanya digerus. Bapak ikut-ikutan di situ. Simbah Simbo sudah tak lagi bertemu Bapak. Dan saya sekalipun tak pernah melihatnya. Tapi rasanya pengajaran Bapak selalu mengikuti hidup saya, sehingga saya kehilangan seluruh ruang hidup saya. Pada suatu kesempatan, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten. Namanya Bujuan. Selama bekerja di sana, saya jatuh cinta pada seorang lelaki. Dia tinggi, gagah, apalagi saat dia tersenyum. Biasanya hati saya melambung tinggi. Saya dibuat lemah tak berdaya olehnya. Namanya Mas Edi. Dia adalah seorang tentara. Rasanya hati saya melambung tinggi. Manakala saya tahu bahwa Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Saya dibuat lemah tak berdaya olehnya. Tapi pada akhirnya saya harus jatuh terpelatih ke dalam jurang yang sangat curam. Mas Edi mundur teratur ketika tahu sejarah keluarga saya. Bagi tentara, orang janda memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin pergi jauh mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak lagi mengikuti hidup saya. Melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai TKW di Arab Saudi. Segala sesuatunya saya penuhi, mulai dari biaya administrasi, kelurahan, Depnamar, kantor biro tenaga kerja, kantor imigrasi, dan biaya tetek pengejar saya banyak sekali. Dan semuanya bisa saya dapatkan hanya dengan uang. Jadilah saya Sumara binti Sulaiman jadi TKW di Arab Saudi dengan predikat NEM tertinggi, jadi babu di negeri orang. Kosinus tangan Persial menjadi mesin cuci, Archimedes menjadi teori menyetrika baju, Dikotil
uang. Di negeri sendiri, saya hanya rakyat seliman. Saya tidak boleh mendoakan wajah dipaksa datang ke sini yang dihitamkan oleh Bapak untuk menggelapkan wajah saya. Saya pikir saya bisa berubah. Dan saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata seorang Sumara tetap saja gagal. Di negeri orang saya menjadi budak, menjual impian untuk hidup lebih baik. Saya hancurkan seluruh cita saya, pengalaman pribadi sendiri bersama dengan saya. Dan ternyata segala sesuatunya tak di balik jual-jual majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, seorang Sumara tetap saja gagal. Saya diperkosa. Saya disiksa. Gaji saya selama 1 tahun hilang dengan alasan yang logis. Apakah di negeri orang saya tetap diselipkan